Syiah ini bilang habis. Wahabi tak habis-habisnya kita, Syiah tak habis-habisnya dalam berbicara akhbarnya, Ethiopia, Ipitnya, Masya Allah, ceramahnya, pencerahannya, fatwanya, ulasannya, pengajiannya. Jadi diantara daripada kumpulan yang membuat orang jadi susah, diantara daripada kumpulan yang membuat hati kita jadi risau, diantara daripada kumpulan yang membuat suasana jadi tidak aman dan stabil, itu adalah pergerakan daripada Syiah yang sekarang berkembang pesat di negara kita, dan juga dengan kumpulan Salafi dan Wahabi yang ekstrim dengan fatwa dan juga dengan pendapatnya, yang dengan kita boleh bertoleransi, yang dengan kita boleh bersatu padu sebagaimana bersatu padunya para sahabat dan juga dengan para tabi'in. Jadi dengan perbedaan pendapat, bahkan dengan pendapat-pendapat yang berkembang pada saat itu, mungkin yang berlandasan kepada dalil lebih banyak daripada pendapat-pendapat yang berkembang di zaman kita, tapi mereka masih boleh toleransi, tapi mereka masih boleh duduk bersama, tapi masih saling menghormati, menghargai. Sementara dengan yang ekstrim di kalangan mereka sekarang ini, ya Allah, membuat suasana jadi retak, membuat suasana jadi tidak nyaman. Yang tadinya sudah menjadi kaki zikir, kaki masjid, kaki ibadah, kaki pengajian, tapi dengan fatwa-fatwa mereka yang ekstrem tadi itu, akhirnya malam Jumat tidak lagi baca Yasin, akhirnya malam-malam tertentu dan selepas subuh tidak lagi berzikir, tidak lagi mengamalkan wirid-wirid yang warid daripada Sayyidina Rasulullah yang biasanya senantiasa mengingat Allah dan memperbarui iman, selalu bersih, cantik, indah, utuh, bagus. Nabi kita bersabda, jadidu imanakum, berbaharuilah iman-iman kalian dengan mengucapkan la ilaha illallah, dengan memperbanyak tahlil. Kata mereka tahlil tidak boleh, tahlil tidak boleh. Apa yang tidak boleh? Apakah dengan tahlilnya la ilaha illallah? Apakah dengan Al-Qur'annya alhamdulillah? Apakah dengan tasbihnya subhanallah? Atau dengan amalan saleh dan juga dengan kegiatan-kegiatan ibadah yang kita laksanakan dengan fatwa bosok dan kotor daripada mereka tadi itu, sehingga terhalang dan terelak kita daripada berbagai kebajikan yang kalau mereka kaji dan kalau mereka pelajari ternyata masih terdapat kemudahan-kemudahan, dalil-dalil dan juga dengan landasan hukum yang membolehkan. Yang paling tidak terdapat beberapa dalil yang umum yang memberikan kebenaran dan laluan untuk amalan-amalan seperti itu. Ya Rahman Rahimin, bagaimana kira-kira yang kalau pada saat dengan kita dikelilingi oleh kumpulan yang khianat, yang tidak bertanggung jawab, dan juga dengan kumpulan-kumpulan yang berkepentingan dan yang memanfaatkan kita, mesti dengan kita akan mengeluh. Apakah kira-kira dengan kita tidak pernah mendengar cerita? Ini salah satu daripada tentang Syiah saja, bukan semuanya. Masya Allah, tabarakallah, kesekongkolan daripada Banu Quraidah untuk membunuh baginda Nabi, Allah ingatkan dan Allah selamatkan baginda daripada mereka. Usaha jahat daripada 50 pemuda perkasa dengan senjata lengkap mereka masing-masing, daripada 50 kabilah, daripada 50 kumpulan Samsing yang ditangkap akhir-akhir ini oleh kerajaan yang pada saat itu di zaman baginda Nabi bersekongkol untuk membunuh baginda Rasulullah SAW. Allah selamatkan daripada berbagai peristiwa. Cadangan nak membunuh itu udah berkali-kali. Nabi kita dibekot berkali-kali, Nabi kita dicabat berkali-kali, Nabi kita dicerca, dicaci maki berkali-kali. Kesimpulannya, usaha daripada mereka untuk membunuh Nabi daripada berbagai peperangan yang berlaku untuk melenyapkan kalimatullah, supaya kalimat Allah tidak jadi kalimat yang tertinggi. Ditakuna kalimatullahi hiyal ulya yutfi'u nurallahi biafwahihim. Mereka ingin memadamkan nur Allah dengan mulut-mulut mereka. Jadi kalau memang sahabat-sahabat baginda Nabi SAW kumpulan murtad, kumpulan samsing, lasa, jahat,
penipu, khianat, sebagaimana dikatakan oleh Syiah, takkan Allah tidak menyelamatkan baginda daripada mereka? Takkan Allah tidak turunkan wahyu menceritakan tentang hakikat mereka? Takkan Allah tidak memberitahukan baginda Nabi? Nabi kita boleh baca rahasia yang ada di dalam hati seseorang. Banyak cerita dan juga dengan banyak kejadiannya. Pikir secara rasional kalau tidak percaya dengan dalil. Pikir secara rasional kalau tidak percaya dengan nakal, dengan Al-Quran dan hadis. Kalau kita tidak mau dengan ulasan daripada ulama, oke, kita gunakan bahasa rasional. Percaya tak dengan Allah? Percaya. Percaya tak bahwasanya Rasul itu sebagai pusra Allah? Percaya. Dengan perantaraan siapa Al-Quran sampai kepada kita? Dengan perantaraan siapa kita mengenal sunnah-sunnah baginda Nabi SAW? Justru dengan pukulan generasi yang pertama yang disanjung tinggi dan yang dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya. Nabi kita ingatkan kita tentang sahabat-sahabat beliau. Nabi kita peringatkan kepada kita tentang jasa baik mereka. Hubbul Ansar secara khusus minal iman. Cinta Ansar itu daripada iman. Ternyata dibenci sama mereka. Sepatutnya mereka yang kita benci. Kumpulan Syiah yang kita murka. Sebab kenapa? Sebab mereka membenci dan murka kepada para sahabat baginda Nabi. Kumpulan pertama yang membela kebenaran, kumpulan pertama yang menyaksikan wahyu diturunkan, kumpulan yang pertama yang membela Rasul akhir zaman, kumpulan yang pertama yang mendapatkan sanjungan khaira ummatin ukhrijat linnas. Coba baca itu. Kontom khaira ummatin. Kontom siapa? Kalian. Rafsanjani, Khomeini, Abu Najib, atau juga tuh kumpulan Pendang, kumpulan di Jitra, Syiah UTM ada 1.300 orang, Syiah Malaysia ada juga di Sains yang ada di sini nih, yang di nilam yang Islam ujungnya ada juga di situ syarahnya. Oke, apakah untung untuk mereka? Enggak. Pada saat ayat itu diturunkan, takkan ayat tidak mempunyai makna. Kalau kita ucapkan Assalamualaikum, tuh kira-kira kepada siapa saya tunjukkan? Takkan saya tunjukkan kepada anak cucu yang belum lahir. Takkan saya tunjukkan Assalamualaikum pada manusia yang tak ada. Kalau saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, Tuhan imam tadi itu bagi kita. Kepada kita inilah yang diberikan salam, kita lah yang disalami. Tuan-tuan, puan-puan, takkan puan-puan yang tak ada di sini. Bukan kalian yang saya maksud. Puan-puan itu yang akan datang nanti 3 abad akan datang. Dia bilang itu tak sehat. Begitu. Jadi pada saat Allah turunkan kuntum khaira ummatin, kalian adalah semulia-mulia umat. Macam mana yang Allah katakan semulia-mulia umat? Kalau sampai manusia itu menerima ulasan Khomeini, Rafsanjani, Syiah, Ibadiyah, Imamiyah, atau juga dengan Rawafid dan juga dengan kumpulan yang pada asal usulnya akidah mereka itu Majusi, orang Majusi yang pada saat melihat api mereka dipadamkan, yang pada saat mereka melihat leluasa dan kekuasaan mereka direbut dan diambil oleh para sahabat, yang tadinya dia berwibawa, yang tadinya dia berpengaruh, yang tadinya dia mempunyai jawatan dan kedudukan, ternyata disamaratakan gontong. Nabi kita bersabda, an-nasu kasnanil musti, manusia itu laksana gigi sikat, tinggi rata sejajar, disamaratakan oleh Islam. Itu yang membuat hati mereka membara, sehingga dari waktu ke waktu dengan dipimpin oleh Abdullah ibn Sabah, Abdullah bin Sabah, yang sampai menuhankan baginda Ali, diserapkan, dimasukkan pemikiran-pemikiran tasyayyu Syiah kepada umat dengan tujuan satu, dengan rasa cemburunya, yang kedua untuk meresapkan akidah Syiah, akidah Parsi, orang-orang yang menyembah api pada saat itu, ke dalam pahaman daripada umat Islam pada saat itu. Sehingga dari hari ke hari berkembang sampai kepada zaman kita sekarang, yang diantaranya membenci, yang diantaranya memandang sinis dan hina kepada kumpulan yang pertama yang disanjung dan yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala.
Jadi sebagaimana saya katakan, kalau Allah berkata macam itu, kalau Nabi kita bersabda, ashabi ashabi la taj'alunahum gharadan min ba'di, sahabatku sahabatku jangan sampai jadi sasaran perbualan dan perlekehanmu setelah aku. Kira-kira nak percaya dengan siapa? Nak percaya dengan Allah kah? Atau nak percaya dengan puak-puak pensyarah yang ekorannya selidik paman yang menserong tadi itu, paman yang menyimpang daripada kebenaran tadi itu, ima daripada orientalis, ima daripada barat, atau daripada kumpulan Syiah tasyayyu imamiyah yang ekstrim, bukannya setakat mentafsir mengutamakan bagian daripada para sahabat, tapi mengkafirkan mereka. Syiah kumpulan yang paling pandai bersendiwara dan juga berpura-pura. Kalau kita katakan semacam itu, katanya itu tak ada dalam kitab-kitab kami. Katanya itu tak ada. Kami pun juga hormat dengan para sahabat, semuanya berpura-pura. Tapi kalau dengan kita ingin bukti nyata, penghujung-penghujungnya mesti ucapan laknat, membenci, mencerca kepada para sahabat baginda Nabi. Kalau sahabat sudah semacam itu etis mereka, kalau sahabat Nabi sudah seperti itu kedudukan mereka, maknanya kita akan menolak hadis dan juga akan menolak Al-Quran, sebab Al-Quran dan hadis datangnya dengan perantaraan mereka. Macam mana kita boleh tahu Al-Quran dengan bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha, dan seterusnya, makhrajnya, tartilnya, bacaannya, urutannya, jumlahnya. Kalau sahabat tak ada melalui siapa? Atau mereka dapat wahyu, dapat berkomunikasi dengan Facebooknya pada saat itu? Astagfirullahaladzim. Itu gambaran secara sederhana. Jadi Syiah lebih berbahaya daripada Wahabi. Wahabi, akidah kita dengan Wahabi tak jauh berbeda mana. Kalaulah ada hanya dalam masalah tasbih dengan tajsimnya saja. Sementara kalau dengan Syiah, Jumatannya, sembahyang 5 waktunya, tentang imam yang 12-nya, tentang taktiyahnya, tentang nikah mut'ahnya, tentang pengutamaan imam-imam mereka yang 12, mereka katakan dalam satu keadaan atau juga dalam satu hal di mana dengan imam-imam mereka telah mencapai suatu makam yang tidak didapat dan tidak diperoleh oleh Nabi yang diutus dan juga oleh malaikat yang dekat di sisi Allah. Qur'annya dikatakan tidak betul. Kalau Al-Quran yang ada dengan kita tidak betul, sedangkan Al-Quran menjanjikan kepada kita, nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, kami yang turunkan Al-Quran dan kami juga yang memelihara dan juga yang mengamankannya. Ternyata dikatakan Al-Quran yang dengan kita ini tidak cukup, berarti Allah berdusta. Mengatakan Allah berdusta, murtad dan kafir. Jadi kalau dengan perbedaan mazhab kita masih boleh toleransi, tapi kalau dengan Syiah justru akidahnya, pemikirannya, pandangan dan khurafatnya itu yang tidak dapat ditoleransikan dan juga yang tidak dapat diterima. Yang lain daripada Syiah dan Salafi yang lain-lain. Nanti habis waktu kita. Syiah ini memang habiskan waktu dengan waktu. Buat tenaga orang habis ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasan Haji. Mohon pencerahan tentang syahadat kita. Syahadat kita. Ya, la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pada bila masa kita bersaksi yang itu Allah itu Tuhan kita, saya berpandukan kepada kata-kata Imam Ali. Sekarang Allah wajah mana apabila dia ditanya oleh para sahabatnya, wahai Imam Ali, apakah kamu melihat Allah? Imam Ali menjawab, masakan saya tidak melihat Allah, masakan saya tidak melihat sesuatu yang saya sembah. Itu juga Imam Al-Ghazali. Sambil padanya dikatakan dia asal solat kita tanpa kita mengenal Allah. Itu juga Imam Qurtubi dan Junaid al-Qatadan
Al-Junaid, Imam Junaid Al-Baghdadi. Ya. Khair. Jadi adakah saya bersoal kepada alas studio itu kita berdoa korban. Jadi dan untuk kita mendapatkan kekhusyukan dalam solat, adakah ini merupakan kriteria yang utama bagi kita? Sebab Rasulullah diangkat jadi Nabi pada umur lebih kurang 40 tahun. Ya. Dan di Islam Mi'raj lebih kurang 50-51. Dari tempoh dia diangkat jadi Nabi hingga ke Isra Mi'raj, masa itu perintah solat belum diturunkan lagi. Jadi hanya kita di situ Rasulullah bertumbuhkan kepada mengenal Allah, ma'rifatullah. Selepas dikenalkan Allah, baru dikenalkan kepada umatnya untuk melaksanakan kewajiban. Ya. Jadi kadang-kadang saya terfikir, jika sekiranya Allah tidak mengadakan syurga dan neraka, adakah kita dengan rela hati menyembah Allah? Oke, makasih. Panjang. Ini satu ceramah dengan muka dimanya setengah jam. Kalau nak jadi buat pertanyaan panjang kali. Jadi macam mana dengan kita buat satu penyaksian asyhadu dan aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang disembah dengan benar kecuali Allah. Jadi penyaksian yang mana satu? Sedangkan dengan kita tidak melihat. Sedangkan dengan kita tidak pernah nampak. Jadi kalau alasannya penyaksian seseorang akan bersaksi, seseorang akan bersaksi dan akan menyembah Allah kalau pada saat dia boleh melihat, untuk diketahui karena pedoman kita dalam Al-Quran dan hadis sejak daripada azali lagi Allah berfirman la tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absara wa huwal latiful khabir. Tidak boleh diamat dan tidak boleh dicapai dengan pandangan mata melihat sebagaimana Allah melihat. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Allah yang maha lembut dan juga yang maha mengetahui. Jadi kalau seandainya Allah dapat dilihat sebagaimana makhluk, apa bedanya Allah dengan makhluk? Kalau seandainya mata manusia dapat melihat zat Allah yang maha agung, dari mana sudut perbedaan antara yang fana dengan yang baki? Allah maha abadi, tidak ada permulaan dan juga tidak ada kesudahan. Mata kita tadinya pada awal kita dilahirkan tidak melihat. Beberapa hari kemudian baru kita melihat secara remang-remang, baru tegas, baru jelas dengan penglihatan kita. Itu pun setelah di akhir-akhir waktu 40, 50 pakai spek mata pula, karena untuk kejelasan pandangan mata kita melihat. Jadi dengan kita bersaksi baik dengan penyaksian yang pertama pada saat umat manusia dikumpulkan dalam dunia arwah, dalam dunia roh atau disebut dengan alamud dar, yang pada masa itu manusia dikumpulkan, Allah keluarkan daripada sulbi, daripada belakang tulang belakang Nabi Allah Adam alaihissalam. Allah berfirman, alastu birabbikum, tidakkah kalian kenal, tidakkah betul aku adalah pencipta kalian, Tuhannya kalian? Qalu bala, semuanya berkata semacam itu. Jadi memang seperti yang Tuhan Haji katakan tadi itu, selama tidak kurang daripada 13 tahun atau dalam 11 tahun beberapa bulan, usaha baginda, upaya baginda, tujuan baginda untuk mengakidahkan umat, untuk membetulkan akidah umat, dan untuk mewahdaniyatukan Allah Jalla wa'ala, agar yang mereka sembah adalah zat Allah yang maha agung, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, yang tidak lahir dan tidak dilahirkan dan tidak ada sesuatu yang menyerupainya. Bukan seperti yang diserupakan oleh musyabbihin, Allah duduk atas aras sela juntai. Bukan tajisim daripada mujassimin yang memperbentukkan Allah turun sebagaimana turunnya aku ini. Akidah yang itu yang Nabi kita nak betulkan, supaya tidak lagi menyembah makhluk tapi menyembah yang menciptakan makhluk. Itu usaha untuk pemulihan akidah, untuk mengalihkan daripada ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Kenapa Nabi kita diutus? Untuk ngapain? Bahasa sananya untuk ngapain lu datang ke sini? Itu perkataan diucapkan kepada pasukan perang yang membawa agama ke Mukaukis yang sampai ke Mesir. Ngapain lu datang kemari? Jadi kata mereka,
linukhrijan nas, untuk mengeluarkan manusia daripada ibadatil ibad, daripada menyembah makhluk kepada menyembah sang pencipta Allah Jalla wa'ala. Tapi kalau dikatakan Nabi kita hanya sembahyang hanya setelah peristiwa Al-Isra wal Mi'raj, itu tidak tepat. Kenapa? Sebab pada masa sebelum naik dan menerima perintah sembahyang yang 50, daripada 50 menjadi kepada 5, menyimpang sesaat. Ada teman saya nomor kereta dia 55 505. Jadi apa penafsirannya? Beli nomor itu untuk apa? 505. Jadi kata dia penafsirannya 505 itu sembahyang 5 waktu. Awalnya mulai daripada 50, akhirnya menjadi kepada 5. Oke, bagus lah, optimis kita dengan nomor tadi itu 505. Tapi bayar berapa kalau 3 angka? Murah aja kan? Murah aja. Kalau 2 angka yang mahal, 1 angka mahal lagi. Nomor 1 paling mahal. Ya Allah, nomor 1 beli angka saja 500 juta, keretanya hanya setakat 3.000 Rm saja. Kancil second hand model tahun 2000. Nomornya 500 juta. Itu yang pelik. Kalau BMW, kalau dengan Jaguar tadi kami tengok RR Royce tinggal jalan, nomornya cantik sekali, itu tak masalah, itu tidak terlalu aneh. Yang aneh dan yang pelik bin ajaib tadi itu keretanya murah, tapi nomor platenya sampai 1 juta lebih. Itu aneh bin ajaib. Kembali kepada yang 5 waktu tadi itu. Sebelum menerima wahyu perintah untuk melaksanakan sembahyang 50, Nabi kita sembahyang di Baitul Maqdis, Nabi kita sembahyang di Bethlehem, Nabi kita sembahyang di Tur Sina, Nabi kita sembahyang sebelum menjadi Nabi dan Rasul. Tuh, jadi kata ulama, dengan ayat yang berbunyi wasjudu warka'u, berarti ada rokok, berarti ada sujud. Sembahyang itu sudah ada sebelum diwajibkan, tapi dengan kaifiat cara yang berbeda dengan sembahyang yang diwajibkan Allah pada saat itu. Jadi itu sebagai satu motivasi, sebagai satu wawasan gagasan, agar dengan kita khusyuk, agar dengan kita mengutamakan, ambil tumpuan berat untuk kita mengenal Allah. Tapi tidaklah berarti dengan kita berikan tumpuan sepenuhnya untuk ma'rifatullah Jalla wa'ala, tapi dengan mengabaikan bidang-bidang yang lain. Pada permulaannya memang agama diturunkan secara bertahap. Sebab pada saat itu umat Islam terdiri daripada 1, 2, 3, 4, 5, terus berkembang. Maka macam itulah. Kalau sejak daripada pertama lagi Nabi kita datang bawa Quran, jangan minum khamar, jangan main perempuan, jangan main judi. Siapa yang boleh menerima baginda Nabi? Jadi yang pertama, diperbetulkan akidah mereka terlebih dahulu agar mereka mengenal Allah. Kalau sudah subati dengan yang hak, kalau sudah subati dengan kebenaran dan mengesahkan Allah Jalla wa'ala, kalau diperintahkan dengan bentuk perintah yang seperti apapun beratnya, tanpa dijanjikan dengan surga dan ancaman neraka, tetap saja mereka akan menyembah. Kenapa? Hidup daripada siapa, makan daripada siapa, semuanya mengatakan dan melihat. Takkan tokong yang tidak menghinakan siapa-siapa, takkan tokong yang berdiri macam itu yang bangun dunia nih. Jangankan untuk bangunkan dunia dan hidupkan kita, untuk buat kamera terlalu canggih, untuk buat telepon dia tak boleh. Terus itu kita sembah. Pikir, saya tidak menghinakan Tuhan orang, tapi memang hina sebenarnya. Apa yang dibanggakan? Dia buat ini saja tak boleh, angkat tak boleh, diri aja macam tu. Takkan itu sembahan kita? Takkan itu yang Maha Esa? Takkan itu Tuhan kita? Tak boleh buat apa-apa. Awak ni tak reti kah? Tak paham kah? Tak kepanasan kah? Tak kesejukan kah? Jadi kata salah seorang daripada sahabat, itu saya kata panjang jawabannya. Tadi kan jadi 9 suku. Pak Haji, ada salah seorang daripada sahabat punya Tuhan kesayangan. Sayang betul. Ringkas saja dengan ceritanya kena terlampau panjang. Putra-putra beliau semuanya sudah masuk Islam. Ada 3 orang semuanya sudah masuk Islam. Orang tua mereka masih subati dengan Tuhannya lagi. Dibawa ke sana kemari, dia basuh, dia pergi minyak harum, dia letakkan tempat yang tinggi, dia hormat, dia takdim, dia risau, dia takut, dia berharap.
segala-galanya berharap dengan Tuhan, patung berhala tadi itu. Jadi sama putra-putra beliau berkata senang hati pada malam hari itu mereka buang Tuhannya. Subuh hari kehilangan Tuhan. Bapak Haji tadi itu, mana Tuhanku, mana Tuhanku, cari. Ternyata ada terpampang terbiar tuh di belakang sana. Diambil, kesian kamu. Ada orang yang sampai hati, ada orang yang tega, ada orang yang keterlaluan sampai buang kamu. Ya Allah, aku minta maaf banyak-banyak ya. Ini sama sekali bukan atas perintahku, sama sekali aku tak tahu dan aku merasa sedih sekali atas kejadian yang berlaku. Mohon diantar belasungkawa kepada Tuhannya. Dan dia merasa sedih sekali dengan kejadian yang berlaku. Malam kedua bukan setakat mereka ambil saja, mereka buang. Kemudian mereka sertakan dengan bangkai, dengan najis. Sedih lagi, cari lagi, nangis lagi. Malam ketiga, jadi pada malam ketiga Tuhannya tadi itu dia bekali dengan tombak, dengan panah, dengan pedang, dengan pisau, dengan senjata. Kalau awak ada orang yang kacau awak nanti malam, panah dia, tombak dia, bunuh dia, kerat dia. Jangan tinggal senyap macam itu saja. Oh, jadi pada malam hari itu mereka buang lagi Tuhan Pak Haji tadi itu, mereka buang dan mereka cari bangkai anjing dan mereka ikat sekali dengan anjing. Subuh hari setelah dia tengok, sedangkan pedang, senjata, tombak dan lain sebagainya lengkap pada tubuhnya. Jadi dia tak ada istilah sedih, kecewa, bahkan dia nyumpah-nyumpah, sialan ente. Dia sumpahi Tuhannya tadi itu, aku dah bagi tombak, aku dah bagi panah, aku dah bagi pedang, kenapa tak digunakan? Kenapa tinggal senyap macam itu saja? Tuh, kotor, bosok, cicik lagi dengan bangkai anjing. Akhirnya anak-anak yang tiga, oh alhamdulillah, orang tua kita sudah mulai sadar. Alhamdulillah. Coba tolong tunjukkan kepada saya di mana Rasulullah SAW. Macam tuh. Tapi keadaan umat seperti apa? Keadaan umat yang nyembah berhala sebati dengan berhala, yang nyembah patung sebati dengan patung, yang menyembah api sebati dengan apinya. Makanya perintah diturunkan secara bertahap, sedikit demi sedikit. Tapi kalau kita sekarang dengan leluasa pemikiran, teknologi boleh masuk, ekonomi boleh masuk, budaya boleh masuk, takkan kita tidak menggunakan yang tercanggih. Nih yang di sini ini lebih canggih daripada semua peralatan komunikasi. Tabnya, iPadnya, netbooknya, komputernya, semuanya. Nih diantara daripada yang memainkan peranannya. Berarti ini boleh menyimpan apa saja, sebagaimana dalam iPad apa saja boleh kita masukkan ke dalam kepala. Maka pada saat kita diperintahkan untuk mempelajari agama, makrifatullah yang pertama, tidak berarti kita menunggu tahapannya terlebih dahulu. Makrifatullah dulu 10 tahun, lepas itu ibadah 10 tahun, masuk tahun yang ke-30, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Akhirnya tak ngaji sampai ke akhirat, tak tahu hukum hakam sembahyang, tidak tahu hukum ekonomi, tidak tahu hukum hakam tentang zakat, tidak tahu hukum hakam tentang pakaian. Kenapa? Karena habis waktu untuk mempelajari makrifatullah. Jadi ini boleh kita pelajari secara keseluruhan, karena akal yang Allah bagikan kepada kita sekarang ini yang mampu untuk mencerna segala-galanya. Cukup. Atau ada lagi? Ada? Dua dikit juga ada apa? Imam Ali yang kedua ini, sahabatnya bertanya, bagaimana kemuliaan Allah? Dan dijawab oleh Imam Ali, Allah tidak boleh dilihat dengan mata lahir, Ya, tapi dengan mata hati. batin, dengan mata hati. Nabi kita katakan kata-kata itu kepada semua sahabat secara umumnya. Nabi kita bersabda pada saat didatangin oleh malaikat Jibril, anta'budallaha ka'annaka tarahu. Kau sembahlah seakan-akan kau menyaksikan dan melihat dengan nyata. Tapi kalau kita tidak menyaksikan Allah, fa'ilan takun tarahu fa'ilahu yaraka. Kalau kamu tidak melihat, maka Allah melihat kamu. Jadi dengan pandangan mata hati kita, seperti pada saat dengan kita berhadapan dengan makhluk yang melihat, yang memperhatikan segala perilaku kita, maka kalau pada saat itu kita wujudkan di dalam hati, itulah yang akan mendatangkan kekhusyuan, ketenangan, dan rasa risau takut di dalam hati. Makasih banyak atas pertanyaannya.
Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang berpeluang waktu masa hari Ahad kami di Masjid Syah Alam, Masjid Sultan Salahuddin, sembahyang sunat tasbih sambung tazkirah dengan sisi soal jawab. Terima kasih.